Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat ya. Nah, kita akan belajar hari ini mengenai bab 1, yaitu bilangan. Nanti yang akan kita pelajari ada membandingkan operasi positif negatif, operasi perkalian pembagian membandingkan pecahan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan, bilangan berpangkat positif, KPK, dan juga FPP. Nah, dari kesemuanya ini kalian pastinya sudah belajar ya di SD. Nah, jadi ibu ulang sedikit ya. Kemarin juga sudah ibu sampaikan melalui channel YouTube. Nah, di sini ada membandingkan bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif, 0, dan juga bilangan bulat negatif. Nah, kalau semakin ke kanan itu nilainya semakin besar ya. Kalau semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Nah, di sini kalau lebih besar itu tandanya seperti ini ya. Nah, lebih besar. Kalau ibu beri garis seperti ini, jadi seperti huruf B ya. Nah, artinya besar. Nah, kalau lebih kecil itu tandanya seperti ini. Nah, ketika kita kasih garis itu seperti huruf K, jadi artinya lebih kecil. Di sini contohnya 5 dibandingkan dengan 10. Ini kan awalnya tandanya lebih besar ya. Ini betul atau salah? Nah, ini kan salah. Seharusnya tandanya lebih kecil. Kemudian negatif 7 lebih besar, negatif 3 lebih besar dari negatif 7. Betul atau salah? Ini betul ya, karena negatif 3 ini letaknya di sebelah kanannya dari negatif 7. Kalau di sebelah kanan itu tadi di sini sudah ibu jelaskan semakin besar. Jadi otomatis nilainya juga semakin besar. Nah, yang selanjutnya ada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pasti kalian sudah paham ya. Di sini ada soal cerita, Nia mempunyai 6 pasang sepatu. Karena Nia sedang senang, Nia memberikan 2 pasang sepatu kepada sepupunya. Berapa pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Nah, karena di sini ada kata-kata memberikan, artinya negatif ya. Jadi 6 pasang dikurangi 2, tinggal sisa 4 pasang. Nah, yang selanjutnya ibu kasih contoh mengenai dengan garis bilangan. Ibu kasih contoh 1 ya. Jadi kalau tandanya negatif itu kita ke arah sebelah kiri. Kalau tandanya positif kita ke arah sebelah kanan. Contohnya 3 dikurangi 5. Negatif ya, berarti ke kiri. Dari angka 3 ke kiri sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di negatif 2 hasilnya. Paham ya? Nah, kemudian di sini ada soal cerita lagi. Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut? Yang namanya di bawah permukaan laut itu tandanya negatif. Kalau di atas permukaan laut itu tandanya positif. Di sini yang ditanyakan adalah selisih, berarti dikurangi. Artinya min 2 dikurangi min 5. Min bertemu dengan min berarti positif. Min 2 ditambah 5 berarti hasilnya 3. Jadi awalnya itu di negatif 2, kemudian selisihnya berarti kita 5 ke kanan. Jadi berhentinya di 3. Paham ya? Yang selanjutnya ada operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, ini yang perlu diingat, kalian jangan sampai lupa. Ketika positif dikalikan positif, hasilnya positif. Negatif dikalikan negatif, hasilnya positif. Positif dikalikan negatif, hasilnya negatif. Negatif dikalikan positif, hasilnya negatif. Jadi kalau tandanya sama, positif dengan positif, negatif dengan negatif, itu pasti hasilnya positif. Tapi ketika tandanya berbeda, negatif dengan positif atau positif dengan negatif, itu pasti tandanya positif. Ini berlaku untuk perkalian maupun pembagian. Jadi sama saja ya. Kita langsung masuk ke contoh soal. Contohnya itu ada 400 dikalikan min 60. 400 itu positif, min 60 berarti negatif. Positif dikalikan negatif,
Ini tandanya berbeda, berarti hasilnya negatif. Jadi kamu kasih tanda negatif dulu, kemudian tinggal dikalikan angkanya. 4 kalikan 6, hasilnya 24. Nolnya ada 3. Tambahin 0, 3, berarti negatif 24.000. Nah, yang selanjutnya ini tanda negatif ketemu dengan negatif. Kalau tandanya sama, hasilnya pasti positif ya. Tinggal kita hitung angkanya saja. Nah, kemudian Ibu berikan contoh lagi ketika 5 dikalikan min 15 ditambah 6. Di sini ada dalam kurung ya. Kalau dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Min 15 ditambah 6. Itu hasilnya min 9. 5 dikalikan min 9. 5 itu kan bilangan positif. Min 9 bilangan negatif. Positif dikalikan negatif berarti negatif ya. 5 kalikan 9, 54. Paham ya sampai di sini? Yang selanjutnya ketika ini ada pecahan soal yang lebih panjang, ada 12 dikalikan min 7 ditambah min 16 dibagi min 2. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kalian jangan sampai lupa dan juga jangan sampai salah ya. Jadi, nanti yang dikerjakan dulu itu adalah yang bentuk perkalian dan juga pembagian. Untuk penjumlahannya itu nanti ya, jadi lebih utama di perkalian dan juga pembagiannya dulu. 12 dikalikan min 7, itu kan berarti min 84. Min 16 dibagi min 2, berarti positif 8. Kemudian hasilnya baru kita jumlahkan. Min 84 ditambah positif 8, berarti hasilnya min 76. Yang selanjutnya ada membandingkan bilangan pecahan. Masih ingat ya, pecahan yang atas itu namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Nah, kalau membandingkan simbolnya masih sama ya, seperti tadi. Ini artinya lebih besar, ini lebih kecil. Ini berarti sama dengan atau kata lainnya adalah ekuivalen. Kalau dalam membandingkan bilangan pecahan itu syaratnya adalah samakan penyebutnya dengan KPK. Contohnya di sini 3/4 titik-titik dari 2/3. Jadi kita samakan dulu penyebutnya. Di sini penyebutnya ada 4 dan 3. Kita cari KPK-nya 3 dan juga 4. Nah, berarti di sini ketemu KPK-nya adalah 12. Berarti di sini 4 biar jadi 12 kita kalikan 3. Kalau bawah dikali 3, otomatis yang atas juga dikali 3. Harus sama, tidak boleh berbeda. 3 kali 3 hasilnya 9. Kemudian yang selanjutnya, 3 biar jadi 12 dikalikan 4. Bawah kali 4, atas juga kali 4. 2 kali 4, 8. 9 ini lebih besar atau lebih kecil dari 8? Kan lebih besar ya. Tandanya seperti ini. Nah, untuk mengingatkan lagi kalian tentang KPK dan FPB. Nah, kalau di bagian mengurutkan pecahan dari yang terbesar seperti ini, kalian pasti SD juga sudah pernah ya. Tentukan dulu KPK-nya. Nah, sebelum Ibu lanjutkan ini, Ibu kasih tahu dulu ya untuk KPK dan juga FPB. Masih ingat kalian KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kalau FPB, faktor persekutuan terbesar. Ada dua cara ya, pembagian bersusun dan juga ada pohon faktor. Nah, Ibu kasih contoh dulu untuk pembagian yang bersusun. Di sini pembagian bersusun, tentukan KPK dan FPB dari 9, 15, dan 42. Kita tuliskan dulu. Yang pertama, kita bagi dengan angka atau faktor prima yang bisa dibagi tiga-tiganya. Kita cari. Berarti angka 3. 9 dibagi 3, 3. 15 dibagi 3, 5. 42 dibagi 3, 14. Kemudian kita bagi lagi dengan 2. 3 dibagi 2 kan tidak bisa. Kita tetap tulis 3. 5 dibagi 2, 5. Tetap karena tidak bisa. 14 dibagi 2, 7.
Kemudian kita bagi lagi dengan 3, 3 dibagi 3, 1, 5 dibagi 3 tidak bisa, tetap 5, 7 dibagi 3, tetap 7, kemudian dibagi 5, 5 dibagi 5, 1, 7 dan tetap 7, kemudian dibagi 7. Jadi di sini hasil akhirnya harus 1, ya. Hasilnya 9 itu di sini diperoleh dari angka 3 dan juga 3. Jadi 3 kali 3 hasilnya 9, 15 itu 3 kali 5, 42 itu 2 kali 3 kali 7. Jadi kalau KPK, gampangnya itu ya, KPK ini semua tinggal kita kalikan. Ini semua dikalikan. 2 kalikan 3 pangkat 2 kalikan 5 kalikan 7. Atau angkanya cari angka yang pangkatnya terbesar. 2, 3 yang pangkat terbesar 3 pangkat 2, 5 dan juga 7. Hasilnya sekian. Kemudian kalau FPB gampangnya itu kalian cari yang semuanya ini itu bisa dibagi. Semuanya ini bisa dibagi dengan angka berapa? Itu kan hanya bisa dibagi dengan angka 3 saja. Berarti di sini FPB-nya adalah 3. Kemudian kalau pohon faktor. Pohon faktor itu juga masih sama prinsipnya. Yang pertama 9 dibagi angka 3. Hasilnya 3. 3 dibagi 3, 1. 15 dibagi 3, 5. 5 dibagi 5, 1. 42 dibagi 3, 14. 14 dibagi 2, 7. 7 dibagi 7, 1. Nah, jadi KPK-nya yang Ibu lingkari dengan warna merah. Jelas ya, yang Ibu lingkari dengan warna merah. Di sini KPK-nya. FPB-nya itu berarti sisanya ini, yang warna hitam. 3 berarti. Paham ya? Nah, jadi kalau dalam mengurutkan pecahan itu kita harus tentukan KPK-nya dulu, atau syarat utamanya adalah menyamakan dulu penyebutnya. Jadi penyebutnya ini harus sama. Penyebutnya ada 24, 6, 3, dan 8. Kita cari dulu KPK-nya. Nah, setelah ketemu KPK-nya adalah 24, semua penyebutnya ini kita samakan. Jadi 24 semua. Nah, biar contohnya 6 supaya jadi 24 itu dikalikan 4. Bawah dikali 4, atas juga harus dikalikan dengan 4. Nah, kemudian 3 biar jadi 24 dikalikan dengan 8. Atas juga harus sama. Yang 8 juga sama. Biar jadi 24 dikalikan 3, atas juga dikalikan 3. Nah, setelah itu hasilnya kan ketemu nih. Kita tinggal urutkan saja dari yang terbesar. Berarti kan 12 dulu. Kemudian 9, 8, dan 7. Kemudian kita kembalikan lagi ke bentuk awal. 12 ini miliknya siapa sih? Kan miliknya 3/6. Yang ini miliknya 3/8. Nah, ini miliknya 7/24. Nah, jadi ini adalah urutannya dari yang terbesar sampai ke terkecil. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita belajar sampai di sini dulu ya. Terima kasih, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan kita nanti bisa bertemu di pembelajaran secara langsung di sekolah ya dengan Bu Ella setelah wabah corona ini selesai. Terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.